Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar dengan NIM F231230013. Saya merupakan mahasiswa Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Semelakot, angkatan tahun 2023. Baik yang terhormat Bapak Kardian Syawinarta, STMSI, selaku dosen penanggung jawab pada mata kuliah Morfologi Kota. Nah, untuk menindaklanjuti ujian akhir semester pada mata kuliah Morfologi Kota, adapun judul presentasi saya yakni mengidentifikasi pola morfologi Kota Palu pasca bencana 2018 secara spasial dengan pengangkatan tema transformasi morfologi kota pasca bencana, peluang reorganisasi spasial. Nah, adapun latar belakang yang menjadi dasar saya adalah transformasi morfologi kota diakibatkan karena adanya baik dari segi pembangunan perkotaan atau kemajuan pembangunan maupun adanya aspek kebencanaan yang terjadi pada suatu kawasan perkotaan. Kalau kita melihat secara historis bahwa pada tahun 2018 wilayah Kota Palu dan wilayah sekitarnya mengalami fenomena yang sangat dahsyat, yakni bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Dan pada akhirnya dengan adanya bencana tersebut mengubah transformasi morfologi Kota Palu secara spasial pada tahun 2018 hingga saat ini. Kemudian kita beranjak ke bab 2, yakni pembahasan. Yang pertama, di sini ada faktor penyebab perubahan morfologi Kota Palu. Perubahan ini mencakup aspek fisik, sosial, sosial ekonomi, yang dimana ini dipengaruhi oleh adanya gempa bumi yang berkekuatan 7,4 skala Richter yang disertai oleh tsunami dan bencana likuifaksi, di mana atas dasar hal ini menyebabkan kerusakan infrastruktur dan perubahan topografi yang sangat signifikan. Nah, berdasarkan analisis citra satelit dan Sentinel 1-2 menunjukkan perubahan indeks kerapatan bangunan dengan penurunan signifikan pada area terdampak seperti Kelurahan Petobo dan Kelurahan Balaroa. Perubahan morfologi juga terlihat pada pola penggunaan lahan. Kita melihat bahwa berdasarkan dokumen RTR Kota Palu tahun 2021 sampai 2041 menunjukkan bahwa sebagian kawasan permukiman yang berada di zona bahaya tinggi tsunami dan likuifaksi, terutama yang berdekatan dengan yang sangat dengan garis pantai, itu diperlukan penyesuaian dan dalam perencanaan tata ruang. Nah, yang kedua, kita beranjak ke analisis transformasi morfologi Kota Palu secara spasial. Transformasi morfologi Kota Palu pasca bencana 2018 menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dalam struktur dan pola ruang kota yang dapat diamati melalui pendekatan spasial yang berbasis sistem informasi geografis atau SIG. Nah, perubahan ini meliputi adanya pergeseran fungsi lahan, hilangnya kawasan permukiman, hingga munculnya zona-zona rekonstruksi baru yang sebelum tidak ada. Nah, seperti contoh, kita melihat adanya hunian tetap atau huntap yang berada di Kelurahan Tondo, Kelurahan Talise, Kelurahan Baru, dan juga ada di Kelurahan Duyung. Hal ini atas dasar terjadinya bencana 2018 yang sangat merugikan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, adanya analisis citra satelit menunjukkan bahwa permukiman padat berubah menjadi lahan terbuka atau lahan kosong akibat adanya likuifaksi atau pergeseran tanah di Kelurahan Balaroa dan di Kelurahan Petobo. Selanjutnya, yang ketiga, mengklasifikasikan perubahan ruang kota secara pada pasca bencana Kota Palu. Yang pertama, di sini ada konversi lahan permukiman menjadi ruang terbuka. Kita melihat bahwa pada Kelurahan Petobo dan juga Kelurahan Balaroa adanya konversi atau alih fungsi lahan dari permukiman yang dimana tidak bencana, permukiman runtuh semua dan digantikan oleh RTH atau ruang terbuka. Yang kedua, di sini perluasan kawasan permukiman baru. Nah, berdasarkan poin yang sebelumnya saya jelaskan bahwa adanya kawasan permukiman baru seperti adanya pembangunan hunian tetap. Hal ini karena adanya perubahan morfologi kota yang diakibatkan oleh bencana tsunami, gempa bumi, dan likuifaksi pada tahun 2018. Nah, kemudian di sini ada perubahan tata guna lahan perkotaan. Hal ini dikarenakan adanya bencana gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami. Akhirnya terjadi perubahan tata guna lahan perkotaan yang dimana sebelumnya itu diperuntukkan sebagai kawasan permukiman seperti Kelurahan Balaroa, Kelurahan Petobo, dan juga sebagian di garis pantai Talise Kota Palu itu sudah dialihfungsikan dan tidak bisa lagi dilakukan adanya pembangunan di situ karena itu merupakan area-area rawan bencana. Nah, oleh sebab itu pentingnya
penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana dan adaptif sesuai dengan kondisi existing di Kota Palu saat ini. Nah, oleh karena itu sudah ada yang namanya dokumen RT/RW 2021 sampai 2021, RPJM di Kota Palu 2021 sampai 2026, dan adanya juga dokumen RTBL, RTTR, dan juga Enstra. Oleh sebab itu menghasilkan kesimpulan, transformasi morfologi Kota Palu pasca bencana 2018 menunjukkan dampak yang sangat signifikan terhadap struktur ruang kota, fungsi lahan, dan pola permukiman. Bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi menyebabkan kerusakan infrastruktur dan hilangnya kawasan permukiman yang mendorong perubahan besar dalam penataan ruang kota. Berdasarkan penelitian spasial melalui citra satelit dan SIG atau sistem informasi geografis, ditemukan adanya redistribusi hunian ke wilayah yang lebih baru atau lebih aman. Yang seperti saya sebutkan tadi, adanya pembangunan hunian tetap. Upaya tersebut mencerminkan langkah mitigatif dan adaptif Kota Palu dalam merespon risiko bencana serta reorganisasi secara spasial menuju kota yang lebih tangguh. Oleh karena itu, saya Muhammad Zulfikar dengan IKF 1313. Mohon maaf bila mana ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.